Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, kali ini Pak Guru akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi tentang matematika kelas 4. Kemarin kita sudah selesai sampai dengan pecahan, perkalian pecahan campuran, dan menaksir hasil perkalian tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan, kemudian bilangan prima, menjelaskan dan menentukan KPK dan FPB, baik dalam bentuk angka dan soal cerita, dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kita pahami dulu apa itu faktor. Misalkan ada suatu angka 15. Faktor dari 15 berarti semua angka yang dapat membagi habis 15. Yaitu angkanya angka 1, karena 15 dibagi 1 habis ya 15. Kemudian dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 bisa, karena 3 dikali 5 15, 15 dibagi 3 5, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5, kemudian dibagi 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, berarti langsung ke 15. Maka 1, 3, 5, dan 15 adalah faktor dari 15. Yaitu semua angka yang bisa membagi habis angka 15. Itulah faktor. Contoh yang lain misalkan faktor dari 20. Berarti angka-angka yang bisa membagi 20. Yaitu angka 1, dibagi 2 bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 ya, dan dibagi 5, karena 4 kali 5 20, dibagi 6 tidak bisa, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, dibagi 10. Nah, kalau sudah separuhnya dibagi 10, separuh dari 20, langsung kita ke angka 20. Maka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 adalah faktor dari 20. Itulah pengertian dari faktor. Selanjutnya adalah pengertian dari kelipatan. Kelipatan itu contohnya kelipatan 3. Ada 3 ditambah 3 6, ditambah 3 9, ditambah 3 12, ditambah 3 15, dan seterusnya. Kelipatan 4 berarti 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 tambah 4, 16, ditambah 4, 20, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan. Lalu jika ada pertanyaan, berapakah kelipatan 3 antara 10 dan 15 misalkan. Antara 10 dan 15, berarti angka-angka yang di antara 10 sampai 15 dan kelipatan 3. Nah, ini kelipatan 3-nya ada angka 12. Nah, 12 itu ada di antara 10 dan 15. Kalau 9 bukan, karena 9 itu di bawah 10. 15-nya juga bukan, karena di antaranya itu berarti angka 15 dan 10-nya tidak termasuk di antaranya. Contoh yang lain. Tentukan bilangan kelipatan 5 antara 20 sampai 30 misalkan. Bilangan kelipatan 5. Kita tahu bilangan kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, bilangan kelipatan 5 yang antara 20 dan 30 berarti angkanya ini. Nah, 25 ya. Antara 20 dan 30. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita memahami apa itu bilangan prima.
bilangan prima ya adalah, saya tulis dulu, bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan dengan angka bilangan itu sendiri. Misalkan ada angka misalkan 4. 4 habis dibagi 1. 4 habis dibagi 2. 4 habis dibagi 4. Nah, karena ada angka selain 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 2 yang membagi 4, maka 4 itu bukan bilangan prima. Kita beri contoh yang lain, misalkan angka 9. Apakah 9 bilangan prima? Kita cek faktornya. 9 dibagi 1 bisa, 9 dibagi 3, 9 dibagi 9. Ya. Ada faktor selain 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Berarti 9 bukan bilangan prima. Misalkan yang lain angka 11. 11 itu bisa dibagi 1, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang bisa membagi 11, habis. Dan yang hanya bisa adalah angka 11 itu sendiri dan angka 1. Berarti 11 adalah bilangan prima. Jadi kalau kita urutkan bilangan prima, mulai dari angka 2. 2 itu hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi 2. Lalu ada bilangan 3. 3 itu habis dibagi 1 dan habis dibagi 3. Lalu ada bilangan 5, bilangan 7, 11, kemudian ada angka 13, lalu 17, lalu ada 19, lalu ada 23, 24 bukan, 25 bukan, 26 bukan, 27 bukan, 29. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan prima. Jadi hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Lalu kita bisa memanfaatkan bilangan prima ini untuk mencari KPK dan FPB dari dua buah bilangan. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi misalkan ada dua buah angka, misalkan 3 dan 4. Kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, lalu ada 18, 21. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan adalah dicari faktor yang sama. Di sini yang sama adalah angka 12. Ya. Dan yang terkecil. Ya, 12 ini adalah yang pertama ditemukan, berarti yang terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12 KPK-nya. Itulah pengertian KPK. Kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Misalkan ada angka 15 dengan 20. Berapakah FPB-nya? Kita tulis dulu faktor dari 15 adalah 1, kemudian 3, 5, dan 15. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, kemudian 10, dan 20. Nah, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita cari dulu yang sama angkanya, ada angka 1, lalu angka 5. Nah, dan sudah tidak ada lagi. Jadi yang terbesar adalah angka faktornya yang sama 1 dan 5, lalu yang terbesar adalah angka 5. Berarti FPB-nya adalah 5. FPB dari 15 dan 20. Itu adalah FPB. Nah,
Sekarang kita akan belajar cara sengkedan untuk mencari KPK dan SPB. Misalkan, carilah KPK dan SPB dari angka berikut ini. Misalkan angka 21 dan 15. Berapakah KPK dan berapakah SPB-nya? Kita cari pakai cara sengkedan. Kita tarik garis seperti ini. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. 21 dibagi 2, 15 bagi 2 tidak bisa. Berarti naik ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 21 dibagi 3, 7. 15 dibagi 3, 5. 3-nya kita lingkari. Kenapa dilingkari? Karena 21 dan 15 keduanya bisa dibagi 3. Jadi kalau dua-duanya bisa dibagi, berarti kita lingkari. Lalu dibagi 3 lagi tidak bisa, naik ke bilangan prima berikutnya yaitu 5. 7 bagi 5 tidak bisa, turun. 5 bagi 5, 1. Kita bagi 5 lagi tidak bisa, berarti naik lagi ke bilangan prima berikutnya yaitu 7. 7 bagi 7, 1. 1 bagi 7 tidak bisa, turun. Nah, kalau sudah 1, selesai. Lalu yang mana KPK-nya? KPK itu adalah mengalihkan seluruh faktor yang didapatkan, yaitu 3, 5, 7. Maka KPK-nya adalah 3 kali 5 kali 7. Berarti 7 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 5, 15. 15 dikali 7 adalah 105. Ini adalah KPK-nya. Kemudian SPB-nya adalah yang dilingkari tadi. Jika yang dilingkari ada 1, berarti itulah SPB-nya. Berarti SPB-nya adalah 3. Kalau yang dilingkarinya lebih dari 1, berarti kita kalikan semua yang dilingkari. Baik, kita beri contoh yang lain. Carilah KPK dan SPB dari misalkan 20 dengan 30. Oke, kita buat garis seperti ini, cara sengkedan. 20 dibagi dengan 2, bilangan prima yang pertama, yaitu 10. 30 dibagi 2 lagi, 15. 2-nya kita lingkari, karena keduanya bisa dibagi 2. Lalu dibagi 2 lagi, 10 bagi 2, 5. 15 bagi 2 tidak bisa, turun, berarti 15-nya. 2 tidak dilingkari, karena salah satu angka tidak bisa dibagi 2. Lalu dibagi naik ke angka berikutnya, dibagi 3. Karena dibagi 2 sudah tidak bisa. Dibagi 3, 5, tidak bisa. 15 bagi 3, 5. Nah, tidak dilingkari karena salah satu angka tidak bisa dibagi. Dibagi 3 lagi tidak bisa, berarti naik ke angka prima berikutnya itu 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Berarti angka 5 ini kita lingkari. Karena dia bisa membagi keduanya. Maka KPK itu adalah mengalihkan semuanya. Semua faktor yang didapatkan, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5. 12 kali 5, 60. Berarti KPK-nya adalah 60. SPB-nya adalah yang dilingkari, yaitu 2 dan 5. Berarti 2 kali 5. Maka SPB-nya adalah 10. Oke, demikian cara mencari KPK dan SPB dengan metode sengkedan. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan soal cerita. Soal cerita KPK dan soal cerita SPB. Misalkan contohnya untuk soal cerita KPK dulu. Misalkan Anto dan Nia misalkan. Ya. Anto pergi ke kursus bahasa Inggris misalkan ya. Anto pergi kursus bahasa Inggris setiap 3 hari sekali. Kemudian Nia pergi ke kursus bahasa Inggris setiap 4 hari sekali di tempat yang sama.
Jika pada tanggal 1 November mereka bersama-sama, maka tanggal berapa lagi mereka bersama-sama? Nah, ini adalah contoh untuk soal KPK, soal cerita KPK. Nanti kita cari KPK dari 3 dan 4 dengan cara sengkedan tadi ya. Kita buat garis seperti ini. 3, 4. 3 dibagi 2, 4 bagi 2. Dibagi 2 dulu. 3 turun, 4 bagi 2, 2 dibagi 2 lagi. 3 turun, 1. Lalu dibagi 3. 1, kemudian 1. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 kali 2, 4 kali 3, 12. KPK-nya 12. Berarti setelah 12 hari mereka akan ketemu lagi ya. Anto 3 hari sekali datang. Misalkan bertemu pertama hari Senin. Berarti Anto itu kursus bahasa Inggris di tempat yang sama lagi 3 hari kemudian. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis. Sedangkan Nia Senin misalkan, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti bersama lagi setelah 12 hari kemudian. Jika mereka tanggal 1 awalnya, berarti bersama lagi 12 hari kemudian. Berarti 1 tambah 12. Berarti hari ke 12-nya adalah, misalkan mereka mulainya Senin, ditambah 12 hari kemudian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat akan bersama-sama kembali. Jika tanggal 1 pertama kali bertemu, berarti bertemu lagi tanggal 13 November ditambah 12. Itu contoh cerita untuk KPK. Jadi kata kuncinya adalah jika ada kata berapa kali sehari atau pada hari keberapa, tanggal berapa mereka bertemu kembali. Itu adalah contoh soal-soal KPK. Selanjutnya adalah contoh untuk soal FPB. Misalkan paman membeli 14 kue lapis dan 16 kue sus misalkan, ya. Nah, paman akan membaginya 14 kue lapis dan 16 kue sus ini dalam beberapa piring yang sama banyak. Nah, pertanyaannya berapa piring yang dibutuhkan dan setiap piring berapa kue lapis dan berapa kue sus, ya. 14 ini kue lapis, 16 kue sus. Nah, berarti kita mencari FPB dari 14 dan 16. Baik, kita cari 14, 16. Kita bagi dengan 2 dulu, yaitu 7, 16 bagi 2, 8, lingkari ya. Karena dua-duanya bisa membagi. Dibagi 2 lagi, tidak bisa. 8 bagi 2, 4. Tidak dilingkari, karena salah satu tidak bisa dibagi. Lalu dibagi 2 lagi. Ketemunya adalah 7-nya turun, 4 dibagi 2, 2. Lalu dibagi 2 lagi, 7-nya turun lagi, 2 bagi 2, 1. Kemudian dibagi 7 terakhir ya, jangan prima. 1, 1. Nah, FPB adalah yang dilingkari, yaitu 2. Maka FPB-nya adalah 2. Ya. Jadi kita ulangi, FPB-nya 2, ada 14 kue lapis, 6 kue sus, 2. Berarti ibu atau paman ya memerlukan 2 piring. Nah, 2 piring. Berarti kue lapisnya kita sebut saja KL, kue lapis, dan kue susnya KS. Kue lapisnya karena ada 14 dibagi 2 piring, berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kue susnya ada 6, 6 dibagi 2 berarti sama dengan 3. Berarti ada yang perlu disiapkan paman adalah 2 buah piring
Satu piringnya berisi 7 kue lapis dan 3 kue sus. Nah, itu adalah cara kita membagi rata ya dalam soal FPB. Intinya adalah kita mencari FPB-nya. Baik, demikian soal-soal cerita tentang KPK dan FPB. Selanjutnya adalah kompetensi tentang menjelaskan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Misalkan kita untuk mengukur suatu panjang, kita memerlukan peralatan ya. Alat-alat pengukur panjang itu ada penggaris. Penggaris itu satuannya sentimeter. Ada milimeter yang terkecilnya. Kemudian ada yang lainnya adalah pita meteran ya, meteran pita. Meteran pita biasanya ini untuk mengukur baju ya, untuk membuat baju, mengukur badan seseorang menggunakan meteran pita. Biasanya satuannya ada sentimeter dan meter. Kemudian ada meteran tanah. Nah, kalau meteran tanah digunakan untuk mengukur panjang tanah. Meteran tanah. Ini adalah alat-alat ukur panjang. Ya. Meteran tanah. Jadi satuannya bisa meter. Kemudian bisa meter. Kemudian bisa juga sentimeter, bisa juga milimeter. Nah, hubungannya adalah 1 meter itu 1 meter adalah 100 cm. Sedangkan 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, dan dalam 1 meter berarti ada 1000 mm. Ya, ini adalah satuan panjang. Jika kita gambarkan seperti ini, misalkan sebuah penggaris. Pak Guru gambarkan sebuah penggaris. Nah, dalam penggaris yang kita miliki itu ada garis-garis seperti ini. Oke, garis. Kemudian ada garis yang kecil-kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini satuannya mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah sentimeter. Ya. Ini adalah satuannya sentimeter. 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya tergantung ukuran dari panjang penggarisnya. Misalkan kita lihat ya di sini, misalkan 1 cm. Nah, jarak dari 0 ke 1 ini adalah 1 cm. 1 cm. Jarak dari sini ke sini adalah 2 cm. Dalam 1 cm ini di dalamnya ada 10 mm. Nah, jarak yang kecil-kecil ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini adalah 1 mm yang kecil-kecil ini.
Jadi dalam 1 senti itu di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mm. Jadi 1 cm itu sama dengan 10 mm. Demikian juga jika 1 cm ini diperpanjang terus sampai 100 cm. Nah, 100 cm itulah yang kita sebut 1 meter. Kemudian yang lebih panjang lagi adalah kilometer. Tentu alat ukurnya akan berbeda. Baik, sekarang kita setelah memahami apa itu satuan meter, sentimeter, milimeter, kita akan belajar bagaimana membulatkan hasil pengukuran. Misalkan kita mengukur suatu benda ya, lalu hasil ukurnya adalah menunjukkan angka seperti ini. Misalkan ini bendanya ya, misalkan sebuah mungkin peniti atau benda apapun ya yang panjangnya seperti ini. Nah, misalkan di sini hasilnya. Nah, kita lihat dia berhenti pada angka 3 cm, lalu ada lebih 1, 2, 3. Lebih 3 mm, maka 3 cm lebih 3 mm. Maka ini kita bulatkan ya, lebih dekat ke 3 atau ke 4. Nah, jelas ini lebih dekat ke 3, maka dibulatkan menjadi 3 cm. Oke. Pak Guru kasih contoh yang lain, misalkan jika panjang bendanya dari sini ke sini misalkan, atau sampai sini. Nah, ini panjangnya adalah 1 cm, lalu lebihnya adalah 9 mm ya. Dapat kita lihat di sini 1 cm, lebihnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih 9 mm. Nah, dibulatkannya apakah menjadi 1 cm apa 2 cm? Jika dilihat jarak di tengahnya ini ya, antara dia ke 2 dengan ke 1 ya, saya guru ulangi, antara jarak ke angka 2 dengan ke angka 1 ya, dia lebih dekat ke angka 2. Berarti dibulatkan menjadi 2 cm. Itu adalah cara membulatkannya, karena lebih dekat ke 2. Jadi patokannya adalah tengahnya ya. Di tengahnya itu adalah, Pak Guru ulangi. Di tengahnya itu adalah ini. Ya, ini adalah tengahnya. Ya, 5 mm ini adalah tengahnya. Jika berhentinya pada angka tengah 5 mm, berarti dibulatkannya ke atas ya. Jika berhentinya di bawah 5 mm, dibulatkan ke angka yang di bawahnya. Jika di atas 5 mm, dibulatkan ke angka yang di atasnya. Seperti itu. Jadi misalkan suatu angka ukuran menunjukkan hasil ukur 12,6 cm. Itu artinya panjangnya adalah 12 cm dan 6 mm. Nah, 6 mm itu lebih dari 5. Berarti angka 12-nya dibulatkan ke atas. Setelah 12 adalah 13. Berarti panjangnya dibulatkan menjadi 13 cm. Jika hasil ukurnya adalah 12,2 cm, itu artinya 12 cm lebihnya 2 mm. Nah, ini 2 mm. 2 mm itu di bawah 5. Di bawah 5 itu berarti dibulatkan ke bawah. Artinya dicoret saja. Tinggal 12 cm. Demikian cara kita membulatkan hasil ukur. Ya. Jadi patokannya adalah 5 mm untuk cm. Demikian juga kalau satuannya meter dan cm. Misalkan hasil ukurnya adalah 15 meter, 15,5
2 meter. Nah, ini artinya panjangnya 15 meter, lebihnya 20 cm. Ya. 2,2 itu sama dengan 20 cm juga sama. Karena 20 itu di bawah 50 cm, berarti dibulatkan ke bawah menjadi 15 meter. Kalau hasil ukurnya adalah 15,9 atau 15,8, ini di atas 5, berarti dibulatkan jadi 16 meter. Kalau tepat 5, misalkan 15,5 meter, dibulatkan tetap ke atas menjadi 16 meter. Oke, itu adalah cara membulatkan atau pembulatan hasil ukur panjang. Oke, selanjutnya adalah pembulatan hasil ukur berat benda. Nah, kalau panjang tadi satuannya cm, meter, kemudian milimeter. Nah, kalau berat satuannya ada namanya kilogram, kemudian ada gram, ya. Kemudian ada ons. Nah, kita gunakan yang sering digunakan yaitu kilogram dan gram. 1 kilogram itu sebentar. 1 kilogram itu ada 1000 gram. Ya. 1 kilogram itu ada 1000 gram. Baik, kita contoh dulu. Alat ukur berat itu ada yang namanya neraca, ya, ada timbangan badan dan lain-lain, ya. Contoh misalkan hasil ukur timbangan badan menunjukkan angka misalkan 41,3 kilogram. Nah, kita lihat di belakang koma angka 3. 3 itu di bawah 5, berarti kita coret. Berarti dibulatkan menjadi 41 kilogram. Jika hasil ukur beratnya adalah 41,6 kilogram, 6 itu adalah di atas 5, maka dibulatkan menjadi 42 kilogram. Demikian cara kita membulatkan hasil ukur berat, ya. Demikian juga kalau gram, misalkan beratnya 91,3 gram, berarti dibulatkan menjadi 91 gram, karena 3 di bawah 5. Oke, demikian. Kalau gambarnya seperti alat ukur timbangan badan, ya. Jika kalian pernah melihat timbangan badan itu ada yang timbangannya berbentuk digital dan ada juga yang berbentuk analog, ya. Nah, kalau digital itu dia langsung menunjukkan angkanya. Misalkan ini timbangan digital. Nah, nanti di sini langsung muncul hasil timbangannya. Misalkan seorang nimbang berat badan, menunjukkan angka 64,78 kilogram. Nah, ini namanya timbangan digital. Kalau timbangan analog, dia menggunakan jarum. Ya, ada jarum penunjuknya. Dan ada angka-angka satuan kilogramnya. Misalkan di sini 0, kemudian ada 10, 20, 30, ya. 40 dan seterusnya, ya. Ini mungkin kurang rapi nulisnya. Nah, nanti di sini ada jarumnya. Dia akan menunjuk, nah, misalkan menunjukkan ke mana jarumnya. Misalkan di sini antara 20 dengan 30. Itu adalah timbangan digital. Jadi yang ini adalah
analog maksudnya ya. Yang ini adalah timbangan digital. Yang langsung menunjukkan angka adalah digital. Kalau yang menggunakan jarum ini timbangan analog. Nah, cara membulatkannya sama. Kalau timbangan digital menunjukkan 64,78 kg, berarti dibulatkan karena 78 di atas 50, dibulatkan jadi 65 kg. Kalau timbangan analog, tinggal kita lihat jarumnya ini lebih dekat ke angka mana. Dilihat ya. Jika menuju ke sini misalkan jarumnya 20, misalkan 20,3, berarti lebih dekat ke 20, berarti dibulatkan menjadi 20 kg. Ya. Kalau yang lebih jelas mungkin seperti ini. Saya ulangi ya, gambar lagi. Seperti ini. Lalu di tengahnya ada pusat jarumnya. Lalu di sini ada angka-angka. Ya. Ini ada 10, 20, 30, misalkan 40, 50, 60, 80. Ya, misalkan seperti ini. Nanti ada angka-angka, misalkan di sini mulai dari 0, 10, sini ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nah, nanti di sini ada garis-garis kecil-kecil lagi. Nah, jadi tinggal lihat jarumnya. Misalkan jarumnya menunjukkan ke angka sini. Ya. Nah. Ya, mohon maaf ya kurang rapih gambarnya, tapi ini kita anggap saja jarumnya menunjukkan ke 60. Sini misalkan ya, menunjukkan ke sini. Misalkan angkanya ini adalah 60,7 misalkan. Berarti 7 itu di atas 5. Ya. Berarti kita bulatkan menjadi 61, ya 61 kg. Ya. Baik, intinya seperti itu. Patokannya angka 5 ya untuk pembulatan itu. Baik alat ukur panjang ataupun alat ukur berat. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menyelesaikan soal-soal ujian penilaian akhir semester ganjil di kelas 4 ini. Dan selamat belajar, selamat menuntut ilmu, semoga menjadi anak yang sukses dan tercapai cita-citanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.